Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Raditya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Samratulangi Manado, angkatan ke-25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam dan kesalahan ekologis, serta bagaimana mahasiswa teknik lingkungan akan mengimplementasikannya. Selanjutnya, ada di bagian video ini. Saksikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Islam dan apa sih itu kesalahan ekologis. Islam dan kesalahan ekologis adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam cara pandang Islam terhadap manusia dan alam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah disebut dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan sesama disebut dengan hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengelola yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan kelestarian ciptaan Allah. Sedangkan kesalahan ekologis adalah sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan ketaatan kepada Allah melalui kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Kesalahan ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga nyata dalam tindakan menjaga alam, seperti tidak merusak lingkungan, mengelola sumber daya secara bijak, mencegah pencemaran, dan melestarikan ekosistem. Dalam perspektif Islam, merusak alam termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan amanah sebagai khalifah. Jadi, dengan demikian teman-teman, Islam dan kesalahan ekologis menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman dan ibadah, serta wujud nyata pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Baik, di sini ada juga latar belakang. Kerusakan lingkungan saat ini semakin meningkat, mulai dari banjir, pencemaran air dan udara, hingga permasalahan sampah. Masalah ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kesadaran manusia. Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab moral dan spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan semakin meningkat dan menjadi persoalan global maupun lokal. Kita sering menyaksikan banjir, pencemaran air dan udara, serta penumpukan sampah yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain faktor teknis, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat ilmiah, kawan-kawan, tetapi juga moral dan spiritual. Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi Islam dan alam. Dalam pandangan Islam atau menurut pandangan Islam, alam semesta bukanlah objek yang bebas dieksploitasi, melainkan ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap unsur alam diciptakan dengan fungsi dan keseimbangan tertentu. Hubungan antara manusia dan alam bersifat saling bergantung, sehingga ketika alam rusak, manusia juga akan merasakan dampaknya. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya penyimpangan perilaku manusia dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat kedua. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan menjaga alam. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya memiliki hak
untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga kewajiban untuk melindunginya. Eksploitasi alam secara berlebihan, pencemaran, dan perusakan lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Oleh karena itu, peran manusia sebagai khalifah menuntut sikap tanggung jawab dan keseimbangan dalam memanfaatkan alam. Sesungguhnya, aku kehendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Lanjut, kita ke materi kesalehan ekologis. Kesalehan dalam Islam tidak hanya diukur dari ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dari sikap dan perilaku sosial, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Kesalehan ekologis adalah bentuk kesalehan yang tercermin dari cara manusia memperlakukan alam, menjaga kebersihan, menghemat air, serta melestarikan lingkungan merupakan perbuatan yang bernilai amal soleh. Bahkan tindakan kecil yang memberikan manfaat bagi makhluk lain memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Jika seseorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke materi kesalehan ekologis dalam perspektif teknik lingkungan. Dalam konteks teknik lingkungan Universitas Samratulangi Manado, kesalehan ekologis dapat diwujudkan melalui penerapan ilmu pengetahuan untuk menjaga lingkungan. Ilmu teknik lingkungan bukan hanya untuk bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab moral, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta pelestarian sumber daya alam merupakan bentuk nyata dari amanah yang harus dijalankan. Dengan demikian, ilmu yang dipelajari menjadi sarana ibadah ketika digunakan kemaslahatan lingkungan dan masyarakat. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke peran mahasiswa teknik lingkungan. Mahasiswa teknik lingkungan Universitas Samratulangi Manado memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keimanan, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan aspek teknis dan moral dalam setiap tindakan. Peran ini dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat, keterlibatan dalam aksi sosial, serta upaya mendorong budaya kampus yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bentuk implementasi nyata kesalehan ekologis. Kesalehan ekologis tidak hanya berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus juga diwujudkan dengan bentuk aksi nyata. Mahasiswa dapat memulai dari hal sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat air dan energi, serta mengelola sampah dengan baik. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan pelestarian lingkungan juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan